Hai guys, welcome back to my channel Arjuna Siteja. Yeay. Ya, seneng banget kali ini Arjun sedang berada di studio barunya Kak Andrew Mahendru. Ya. Oke, jadi kalian udah pada tahu kan siapa beliau? Jadi beliau adalah salah satu YouTuber yang ada di Bali ya. Ya. Yaitu Andrew Mahendru, Andre Mahendra, Mahendra ya. Iya, jadi sekarang kesini Arjun itu pengen mengupas ya tentang setajam silat. Iya, karena Arjun melihat sosial medianya Kak Andre itu penuh dengan informasi-informasi terkait virus yang sudah viral ya. Yang berfaedah, Pak? Yang berfaedah dong, bukan cuma ngejulitin gitu kan. Iya, jadi beliau bukan cuma ya, jadi ada dong. Ada. Jadi Kak Andre ini memberikan informasi tentang corona dan sekarang Aji minta Kak Andre juga memberikan informasi juga kepada teman-teman semua, kepada viewers aku terkait dengan virus yang benar-benar menakutkan sih menurut Arjun ya. Ya nggak sih Kak? Biasa aja sih. Oh, biasa aja ya. Oke. Ya, mungkin yang pertama pengen nanya sih Kak, virus corona itu apa? Oke. Virus corona itu yang biasa kita dengar dengan COVID-19 itu virus yang ditemukan pada tahun 2019. Asal virus itu berasal dari kota Wuhan di China. Ya. Di sana ditemukan sebuah virus yang seperti influenza tapi lebih mematikan, seperti flu gitu kan. Dan awalnya kita lihat kayak cuma batuk-batuk, pilek, tapi kan gejala-gejala itu pertama ada demam tinggi, batuk tanpa dahak, kemudian pilek, dan diikuti dengan sesak nafas. Jika ada komplikasi untuk penyakit bawaan lainnya itu bisa jadi lebih fatal di sana. Itu. Okay. Dan sumbernya itu dari hewan kelelawar dan kalau nggak salah tuh kayak mirip-mirip tapir terenggiling gitu ya. Kayak gitu itu. Jadi memang dua hewan itu memang sudah mengidap virus corona. Sampai ke manusia itu sangat kecil jika karena darah atau segala macam. Iya. Karena ketika dipotong itu pedagangnya itu kena darah dan tidak dicuci dengan bersih dan dia lagi makan masuk mulut dia. Oke. Jadi itu virusnya itu kan berasal dari satu tempat dulu Kak ya. Satu tempat dulu baru pasar berkembang gitu. Berkembang sampai satu negara, statusnya wabah. Habis itu karena Cina itu suka bepergian ke negara-negara lain. Salah satunya adalah Bali. Itu Cina. Akhirnya kena hampir seluruh negara di dunia itu sudah ada kena virus corona. Virus paling parah itu adalah selain di Cina itu Italia, kemudian kedua Iran, kedua Korea Selatan. Wah, jadi ini topiknya sangat berat ya, maksudnya sangat penting banget sih buat kita semua untuk mengantisipasinya. Nah, menurut Kak Andre itu bagaimana sih sikap atau pemerintah di kita tuh kayak gimana sih? Oke. Pemerintah ada yang bilang kayak gini, negara lain itu pemerintah bingung mikirin rakyat, tapi negara kita lah rakyat bingung mikirin pemerintah. Oke. You know why? Beberapa mungkin dari kalian tahu kenapa alasannya itu. Karena kita kadang, aku pun jujur aku gregetan ngeliat pemerintah kayak kok gini, kok gitu, kok nggak gini, kok nggak gitu. Ngerasa saya benar, tapi kadang saya juga menganalisis mungkin ada alasan-alasan di balik itu. Tapi kembali lagi karena Indonesia adalah bukan negara pertama yang mendapatkan virus corona ini, dan ada negara-negara lain itu kita bisa berkaca, bisa bercermin nyontek, lah gitu. Jadi kayak budayakan nyontek gitu. Wajar sih Kak, kita ngerasa kayak kok gini sih pemerintah. Dan yang paling berat tuh adalah kenapa banyak hal yang ditutupi. Ya mungkin teman-teman semua juga punya pendapat yang lain atau mungkin yang sama, bisa langsung jadi di kolom komentar. Nah, ngomong-ngomong seperti itu, menurut kakak di Bali sekarang kayak gimana sih Kak? Di Bali, kalau ada yang bilang suasana mencekam, sebenarnya nggak juga. Nggak juga, Bali masih berproses seperti biasa, orang-orang masih ada yang beraktivitas di luar tapi tetap dengan kewaspadaan. Bedanya adalah hal positif yang saya ambil adalah orang mulai sadar tentang pentingnya budaya cuci tangan dan kebersihan. Iya, betul banget. Itu bagus banget.
Karena kita juga nggak cuma ada penyakit corona aja loh di sini. Kita ada diare, ada demam berdarah yang lagi sekarang booming, ada influenza atau flu yang biasa-biasa itu, dan itu semua berasal dari ketidakbersihan kita atau tidak kita menjaga kebersihan ya. Orang-orang sekarang sudah suka olahraga segala macam, makan vitamin gitu. Itu hal positifnya di Bali. Hal negatifnya adalah yang paling berdampak adalah tidak adanya kedatangan tamu luar yang biasanya menyumbangkan devisa terbesar seperti Cina, Italia, negara-negara di Jepang atau Korea Selatan. Aku juga ngerasain itu kan, karena dia juga seorang penari dan juga bergelut juga di bidang pariwisata kan. Jadi kerjaannya Ajun adalah menari untuk mereka para wisatawan gitu. Betul. Sekarang para wisatawannya udah nggak ada. Ya ekonominya jadi bingung, nyari uangnya di mana, Wak? Kayak gitu jadinya kan ya. Dan sekarang juga ada dari pemerintah itu untuk menyetop semua kegiatan keramaian seperti itu. Jadi artinya itu ada kegiatan pementasan secara reguler gitu Kak, secara rutin gitu. Itu di stop selama sebulan ya kalau nggak salah. Sebulan dan juga beberapa event-event seperti festival itu juga sudah di stop. Ya, jadi kan tujuannya untuk agar mengurangi penyebaran virus corona. Iya. Karena mau nggak mau kita nggak bisa lagi membuat sebuah pilihan. Contohnya kayak kita mau milih apa nih? Milih ekonomi atau milih kesehatan? Nggak bisa, karena tetap harus kesehatan. Kalau kita nggak sehat gimana dong? Kita nyari uang gitu kan jadinya. Betul. Karena citra Bali juga dinilai dari sana itu. Bagaimana seorang pemimpin di Bali untuk bisa memanajemen Bali agar kedepannya nanti ketika ada hal yang terjadi lagi, turis itu akan percaya. Contoh kayak misalkan kalau kita menutup-nutupi atau kalau kita kayak nggak becus untuk ngurus soal ini, kayak contoh ada dari turis Amerika nge-direct message aku bilang kayak gimana lah soal Bali, sorry aku nanya ke kamu langsung karena kamu beberapa ada info gini gitu kan. Jadi dia pertama tidak terlalu percaya dengan apa yang ada di media, dia lebih mau tahu dari orang langsung yang di sini yang tidak memiliki kepentingan, dan kebetulan itu saya. Dan aku ngeliat dijalin kayak gini, kondisinya tuh ya kayak gini, terus aku kembalikan lagi ke kamu. Di Bali tidak ada travel warning atau menyetop turis untuk datang, masih bisa kan? Iya, masih bisa. Sebelum di lockdown segala macam. Jadi tapi aku kembalikan ke kamu, kalau kamu merasa berani ataupun sudah membeli tiket segala macam, ya aku kembalikan ke kamu, karena kan kesehatan segala macam ada di keputusan itu ya. Iya sih. Jadi turis juga bertanya-tanya, akhirnya dia kurang rasa percayaan karena semenjak itu ketika kemarin itu turis British itu udah meninggal karena virus corona, dan awalnya katanya dia ditangani karena penyakit lain. Tapi ternyata dia kena virus corona. Tapi dia ditangani oleh medis. Jadi kayak bisa dibilang kayak gini sih, kayak Bali kayak belum siap gitu loh menghadapi virus corona yang sudah berjalan semenjak 2019 sebelum masuk ke Bali. Padahal Bali itu kan orang dari Wuhan ke Cina tuh masih datang pas itu ketika wabah. Nggak sigap gitu ya. Sebenarnya kita harus nanamin kesigapan gitu nggak sih? Bener. Udah tahu ada, ya kita nggak boleh santuy-santuy. Gitu kan? Bener. Karena kadang udah santuy, sekalinya kena bisa ke semua kan, jadinya bisa merembet kemana-mana gitu. Nah, karena sekarang sudah ada di Bali, mungkin Kak Andri bisa ngasih tips-tipsnya buat kita bagaimana sih caranya untuk mencegah hal ini bisa terjadi dalam diri kita, kayak gitu sih. Aku sih nggak mau sok pinter ya di sini, karena aku bukan orang yang kedokteran. Aku cuma praktisi hukum yang bisa menganalisis dari apa yang ada di lapangan. Kalau aku lihat sih dari beberapa informasi di berita, himbauan-himbauan dari negara luar itu adalah kita sebagai generasi muda tahan dulu deh untuk nongki. Hobiku kok. Tahan dulu sampai bener-bener kayak misalnya jangan ke tempat ramai, jangan dulu sementara. Jangan nonton bioskop, jangan ke tempat keramaian, hiburan segala macam yang bisa memungkinkan kamu tuh terkena virus karena kelalaian dari satu orang. Contohnya, mungkin kita nggak lalai, tapi orang lain kan bisa lalai. Mungkin ada yang egois gitu, udah batuk, udah pilek tapi nggak pakai masker. Atau mungkin kendalanya karena dia nggak dapat masker.
hindari dulu keramaian itu, karena proses dari terkena virus ini sekitar 14 hari. Virus itu bisa berkembang biak, perlu berkembang biak di dalam tubuh manusia. Jadi nggak sekarang kena langsung sekarang sakit. Jadi kita kasih mereka virus itu berproses jika memang sudah ada orang yang terkena. Selama 14 hari. Setelah itu kan pasti menunjukkan gejala-gejalanya dong. Akhirnya dia ke rumah sakit, diisolasi. Jadi sampai semua pasien dapat penanganan isolasi gitu, baru kita bisa merasa tenang. Saat itulah lockdown itu bisa dihapuskan, atau enggak kegiatan di santai diam di rumah aja itu bisa dihapuskan sampai bener-bener real tahu semua orang. Tapi sekarang kan kita nggak tahu. Jadi jangan kasih kesempatan virus itu menular. Terus kayak kamu bisa juga budaya cuci tangan, harus cuci tangan pakai sabun. Nah, lebih penting katanya cuci tangan pakai sabun, pakai air mengalir kayak. Kalau misalkan itu hand sanitizer ini hanya sementara aja, kayak bukan nggak berfungsi gitu kan. Ini kayak emergency, kayak misalkan kamu di mana kayak aduh pakai dulu gitu. Terus nanti kalau kamu butuh air cuci tangan. Kemudian nggak ada sih kayak saran-saran yang berat banget buat kita lakuin, kayak nggak harus kayak ke mall ataupun kemana tuh, ke supermarket beli stok makanan 1 bulan. Enggak sih gitu kan, sampai belum di lockdown banget. Jadi kalian masih bisa untuk keluar dengan tetap waspada. Dan yang penting sih menjaga kebersihan Kak ya. Jaga kebersihan diri sendiri, karena dari diri sendiri tuh bakal berdampak juga bagi orang lain kan Kak ya. Bener. Mungkin dari kalian teman-teman viewers Arjuna Steja mungkin punya info-info terbaru ataupun ada sesuatu yang ingin disampaikan, bisa langsung aja di kolom komentar. Jadi kita di sini sharing-sharing bareng karena ini adalah permasalahan kasus yang lumayan besar Kak ya. Iya. Karena berdampak kepada semua sektor pariwisata, ekonomi, sosial dan lain sebagainya seperti itu. Betul. Jadi aku mohon ke kalian semua juga selalu waspada dan melihat kondisi di sekitar, aware dengan teman-teman kalian juga kalau misalkan ada indikasi-indikasi gitu. Karena tujuannya bukan untuk mengucilkan mereka yang terkena virus, tapi untuk menyelamatkan mereka juga dan menyelamatkan orang di sekitar. Oke, mungkin segitu aja dulu ya Kak ya. Chit-chat kita pada malam hari ini. Jadi buat kalian jangan lupa untuk selalu dukung kita. Jangan lupa juga subscribe di akun Andrew Mahendru. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe channel YouTube aku. Makasih semuanya, sampai jumpa di video-video yang lain. Bye-bye.